Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke anak-anak, kita akan mulai materi kita dalam pelajaran PPKN, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, ini merupakan pelajaran kita di bab 2. Sebelumnya di bab pertama itu kita belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, untuk anak-anak coba perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Nah, ini merupakan peristiwa dari perwujudan sistem demokrasi atau sikap demokratis. Oke? Nah, pada gambar yang kedua ini. Jadi anak-anak, di bab 2 ini dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila itu kita belajar 3 subbab. Yang pertama, hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi, yang terakhir nanti membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi yang ketiga ini harus kita pelajari agar kita mengerti betul apa sih arti demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Oke. Sebelumnya kita tahu dulu apa sih itu maksud dari demokrasi. Jadi anak-anak, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi itu pemerintah rakyat. Atau kalau kalian pernah sering dengar, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oke. Jadi bukan hanya pengertian demokrasi yang ada, nak. Demokrasi itu juga mempunyai prinsip. Jika di buku kalian itu ada sesuai dengan ahli. Jadi ibu rangkap demokrasi itu ada 4 prinsip demokrasi ya. Prinsip demokrasi itu ada 4. Yang pertama adanya suatu kebebasan, yang kedua adanya keikutsertaan, yang ketiga adanya kesetaraan, dan yang keempat tiap warga negara mempunyai kesamaan dan juga kesetaraan di dalam praktek politik. Oke. Kita masuk ke demokrasi Pancasila seperti yang kita lihat tadi atau seperti yang kita awali dalam materi kita tadi. Bagaimana penerapannya? Oke. Demokrasi Pancasila itu merupakan suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia. Jadi dia langsung berpacu kepada Pancasila, anak-anak ibu ya. Oke anak-anak, kita masuk ke pilar demokrasi. Jadi nggak hanya tadi kalau kalian ingat pengertian demokrasi dan prinsip. Jadi ini ada juga yang pilarnya gitu. Ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Coba kalian lihat, di sini ada 10 nanti. Jadi kalau memang menurut kalian videonya terlalu cepat, pausekan aja nak. Lalu tulis, coba kalian lihat itu ada 10 langsung pilarnya. Jadi dari 10 pilar ini kalian harus tahu dan kalian pahami kenapa. Karena nanti ketika kalian pesta demokrasi, jadi kalian tidak salah lagi menerapkan yang bagaimana sih sebenarnya demokrasi itu. Oke. Jadi anak-anak ibu, demokrasi itu ternyata juga mempunyai yang namanya nilai nak. Sebelumnya kan tadi kalau kalian dengar atau kalian lihat, demokrasi itu kan mempunyai prinsip dan pilar. Ternyata demokrasi Pancasila itu juga mengandung berbagai atau beberapa nilai. Yang pertama itu mewujudkan rasa keadilan sosial. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Bagaimana Bu mewujudkan rasa keadilan sosial? Itu maksudnya nak, kalian harus mengaplikasikan atau kalian harus melakukan yang namanya sikap adil terhadap sesama. Yang kedua,
persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerintah bahkan masyarakat itu sama-sama saling tolong menolong, tidak dianjurkan untuk berbeda-beda. Dan yang terakhir itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalian harus melakukan kewajiban kalian, baru kalian melakukan yang namanya hak. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bagaimana sih membangun kehidupan demokrasi Indonesia. Jadi untuk anak-anak ibu ini tolong diperhatikan agar kalian tidak salah dalam mengaplikasikan yang bagaimana sih sebenarnya demokrasi itu. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya anak-anak, hukum harus dijalankan secara adil dan benar tanpa pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Itu maksud dari persamaan kedudukan di muka hukum. Sedangkan yang kedua, kebebasan yang bertanggung jawab dalam negara yang demokratis. Di situ terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, pers, pendapat, dan berkumpul. Jadi 4 hak tersebut harus dijamin oleh negara. Sampai di sini kalian paham kan nak? Jadi kunci dari kebebasan yang bertanggung jawab itu ada 4. Seperti Bu bilang tadi, kalian bebas memilih agama yang kalian anut, kalian bebas berkumpul, kalian bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus menyakiti orang lain. Mungkin kalian sudah paham maksud dari kebebasan pers. Di sini anak-anak ibu diwajibkan dalam memberikan pendapat baik dalam medsos ataupun di kehidupan sehari-hari harus mempunyai yang namanya sebuah etika. Yang terakhir, berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Di sini dimaksud negara yang menganut sistem politik demokrasi mempunyai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Di sini para pembuat kebijakan atau pemerintah harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat. Oke. Jadi untuk membangun kehidupan demokrasi di Indonesia itu tadi Ibu sudah bilang ada 3. Yang pertama itu persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu perhatikan dan pahami baik-baik. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar daringnya. Ibu pasti merindukan kalian.